Baik, teman-teman semuanya, terima kasih. Hari ini kita ketemu kembali di perkuliahan MDF. Di pertemuan terakhir, saya akan membuat sebuah analisis desain form elektronik ya. Dan pada analisis kali ini kita akan membahas ada satu formulir yang sudah saya siapkan untuk kita bahas, untuk kita desain nanti menggunakan form elektronik. Nah, formnya seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Nah, proses analisisnya akan saya coba lakukan di sini. Jadi yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi formulir ini ya dalam proses analisis ini untuk didesain. Nanti kita akan kita akan lakukan identifikasi dulu. Yang pertama kita lihat dari struktur data ya, kita lihat struktur datanya. Nah, di sini ada bagian nomor RM, ya, nama pasien dan seterusnya kita buat di bagian ini. Nah, ini penanggung jawab. Kemudian nah, ini bisa masuk di yang saya blok ini, bisa masuk di bagian identitas ya, identitas pasien di sini ya. Kemudian identitas pasien. Kemudian pada saat dia masuk, dia menggunakan peserta askes atau apa. Nah, berarti termasuk yang di bagian sini penanggung jawab siapa, nama pemberi informasi, ruangan, ini pada saat dia masuk ya. Nah, termasuk kelas perawatan gitu ya. Nah, ini termasuk yang ada di sini juga. Nah, ini oke. Jadi ada paling tidak ada ini yang pertama ada 3 bagian dulu. Oke, ini saya kasih warna yang ini biru ya, ini juga biru, ini satu bagian. Oke, sebentar saya coba lagi biar lebih jelas. Yang pertama ya, pertama di bagian bagian ini, bagian ini keluarga terdekat, penanggung jawab pembayaran, itu saya pikir nanti masuk transaksi ya. Nah, bagian ini adalah identitas pasien. Kemudian di bagian alamat penanggung jawab, alamat keluarga, alamat terdekat. Nah, ini nanti di bagian pendaftaran gitu ya. Nah, pendaftaran. Kemudian di sini nanti di bagian transaksi ya. Transaksinya di sini. Berarti ada 3 bagian. Nah, 3 bagian. Analisisnya kenapa ada 3 bagian? Sederhana saja. Jadi di sini kita kelompokkan data-data ini menurut kegiatannya. Jadi pada saat nama, alamat ini diisi, itu berarti data awal, data referensi, data awal lah gitu ya. Data awal sebelum pasien masuk rumah sakit, sebelum dilayani itu harus ada data identitasnya. Kemudian yang bagian lain di sini nanti data registrasi ya, data registrasi ya, data registrasi di ruang apa gitu ya, tanggal pendaftarannya kapan ya, jam berapa, di kelas apa. Nah, ini juga di pendaftaran gitu ya. Itu yang sederhana begitu saja analisisnya. Ini di tahap proses identifikasi. Kemudian rencana perawatan, rencana dan perawatannya, pengobatannya seperti apa. Nah, itu kita jadikan sebagai transaksi selama di rumah sakit. Tanda tangan ini nanti kalau di elektronik nanti pengecualian tentu ya, karena di sini kita akan membuat mengenai administrasinya rumah sakit, administrasi pasien selama di rumah sakit. Nah, oke, kita sekarang akan siapkan dulu ya. Jadi dari data ini kita sudah memiliki 3 bagian. Kemudian yang lebih kita kritisi lagi nanti adalah di bagian cara masuk. Nah, cara masuk ini nanti ini bisa kita pisah ya, ini tadi nanti ya. Di cara masuk ini, di bagian cara masuk ini ada 6 pilihan, itu nanti kita siapkan satu entitas nanti kalau di database ya. Nah, oke.
Kita siapkan di sini apa, satu entitas, jadi satu entitas. Kemudian jaminan lainnya seperti ini juga kita sebenarnya bisa buat satu entitas lagi di sini. Oke, ini satu entitas, nanti satu entitas. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita akan eksekusi teman-teman ya. Kita akan eksekusi bagaimana kita membuat elektroniknya. Membuat elektroniknya berdasarkan formulir kertas yang tersedia di rumah sakit, yaitu mengenai analisis formulir administrasi pasien. Jadi kalau ini nanti judulnya kita bisa kasih nama analisis desain formulir elektronik administrasi pasien, ya, perawat inap misalnya begitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita cek lagi, oh ya masih ada satu ketinggalan sepertinya. Nah ini kelas-kelas perawatan ini kelas berapa gitu, nanti kita bisa, kan mestinya ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Jadi ini nanti juga akan kita buat di sini ya, di sini. Oke, nanti juga ini satu entitas, berarti ada berapa entitas ini? Kotaknya ini tadi ada 3 ya, 1, 2, 3 yang bawah ya, jangan bingung. Jadi ada 1 bagian sini, 2 di bagian sini, 3 di bagian sini, ini ada 4, ada 5, ada 6 entitas gitu ya. Nanti kita buat database-nya, karena formulir elektronik nanti berkaitan dengan database yang akan kita buat. Oke, sekarang kita eksekusi untuk database-nya ya. Tapi sebelum itu sebelum jauh ke sana, kita akan install dulu teman-teman. Kita buka XAMPP kita, pastikan teman-teman sudah buka XAMPP atau sudah install XAMPP-nya seperti ini. Nah, sambil oke ya. Nah, sekarang kita sudah buka seperti ini, kita start dulu. Kita start dulu untuk XAMPP yang sudah kita install. Nah, seperti ini kita buka, kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Oke, sekarang kita masuk ke folder XAMPP dulu. Ya, saya menginstal XAMPP ini di D XAMPP. Oke, D XAMPP. Kemudian teman-teman pastikan sudah mendownload ya, mendownload file yang ada di Schoology ya, ada di Schoology yang sudah saya berikan ya, Schoology yang sudah saya berikan ya, yang sudah saya berikan yaitu file RS-nya ya, file RS. Ya, file RS. Nah, ini di sini. Ini ada WinZip RS. Ini tolong ditaruh di htdocs ya. Di copy boleh setelah dari download, mungkin begitu. Downloadnya waktu itu mungkin di download, setelah itu copy ke htdocs di XAMPP ya. Seperti ini ya. Setelah itu kita ekstrak dulu teman-teman, ekstrak here. Oke, proses ekstraksi. Jadi nanti kita bisa punya alamat di Windows, di Mozilla dengan nama localhost RS gitu ya. Oke, sudah selesai. Kita coba buka sekarang di Mozilla localhost RS ini ya. Oke, kita oke sekarang. Setelah itu pastikan username dan password untuk MySQL standarnya XAMPP yaitu 0, untuk usernya root, database-nya kita buat dengan nama database. Sekarang kita klik install. Oke, kalau sudah kita
klik di sini. Untuk user adminnya diingat-ingat ya ini ya. Loginnya adalah admin. Oke, diingat-ingat. Oke, kita masuk admin. Passwordnya admin. Nah, ada error. Tadi ada error ya. Kita coba lagi untuk kita download ya. Kita download di Schoology file yang sudah saya sediakan di pertemuan 13. Saya download dulu. Nah, teman-teman bisa letakkan dulu untuk download ya, misalnya di download, di folder download, nanti kita copy. Seperti ini ya, udah selesai. Kita copy ini teman-teman. Kita copy ke folder tadi yang saya sampaikan di XAMPP htdocs. Jadi ini adalah folder root. Saya akan coba dulu rs oke ya. Kita ekstrak here. Oke, sampai di sini kita terbentuk sebuah folder rs htdocs rs. Jadi kita sekarang mau akses ke localhost /rs. Oke, kita install ya, ini ya standar. Proses instalasi. Ya, proses ya, ini diingat-ingat admin passwordnya. Ya, kita masukkan admin, passwordnya juga admin. Kita oke. Admin. Yes, berhasil ya. Jadi seperti itu, udah berhasil. Sekarang kita masuk ke tahap analisis tadi ya. Tahap analisis form elektronik ini. Setelah kita lakukan identifikasi, hasil identifikasi ini nanti menghasilkan sebuah kelompok-kelompok data ya, kelompok data, termasuk mungkin identifikasinya adalah tahap berikutnya ya. Jadi tahap pertama adalah identifikasi data dulu ya. Jadi yang pertama itu melakukan identifikasi dari bagian form ini. Ada berapa data yang bisa kita bangun di database. Jadi kita di sini menentukan satu datanya, database. Di database ini nanti terdapat berapa? Di analisis yang kita buat ini ada 6 ya. Yang sudah kita buat ada 6. Kemudian nanti kita juga akan melakukan identifikasi. Yang kedua, identifikasi mengenai apa namanya itu elemennya, elemen data, atau elemen data di sini adalah itemnya ya, item data. Misalnya nanti kita misalnya di sini ya nomor RM. Nomor RM itu berarti nanti diketik manual kan gitu ya. Jadi nanti kita ketik manual, berarti elemen datanya untuk apa? Misalnya saya pindah dulu di sini. Nah, misalnya ini elemen untuk bagian nomor rekam medis ya. Bagian nomor rekam medis ini adalah yang perlu kita identifikasi di situ. Itu untuk nomor RM. Jadi setiap elemen data teman-teman lakukan sebuah identifikasi. Nomor RM ini nanti adalah menggunakan text box. Ini ya, text box. Kemudian nama lengkap itu nanti juga
text box gitu ya. Nah, oke. Nah, termasuk di database ini nanti yang 6 itu teman-teman tuliskan di sini. Yang pertama misalnya tabel apa ini? Tabel yang pertama apa? Tabel pasien. Nah, di tabel pasien ini nanti ya teman-teman ya. Sorry, sebentar. Toolsnya sangat terbatas. Nah, seperti ini kan. Jadi bagian identifikasi pada pasien ya, pada pasien itu nanti kita akan identifikasi beberapa data di sini ya, beberapa data di sini itu misalnya untuk nama, untuk nomor RM tipenya adalah teks atau varchar. Kemudian nama pasien nanti tipenya apa? Varchar. Dan seterusnya gitu ya mestinya ya. Dan seterusnya jenis kelamin, nah, varchar juga. Nah gini, varchar. Dan seterusnya. Dan seterusnya untuk apa? Tabel pasien. Nanti kan kita membuat tabel yang kedua di database, yaitu tabel registrasi. Nah, tabel registrasi. Di tabel registrasi ini ada apa saja? Ada tanggal pendaftaran di sini ya. Nah, di sini ada tanggal pendaftaran gitu ya. Bagian ini, oke. Nah, ini ada tabel tanggal pendaftarannya kapan, kelas yang dipilih apa gitu ya. Jadi ini harus detail begitu, harus detail sekali. Jadi di sini kita bisa membuat untuk elemen data untuk tanggal pendaftaran. Tipenya apa? Nah, tipenya misalnya untuk tanggal itu date. Itu teman-teman ya. Nah, itu semua dibuat metrik boleh, dibuat seperti ini boleh, yang memudahkan saja sehingga nanti kita bisa mudah dalam mengisikan ke database-nya. Ya, database seperti ini ya. Jadi di sini misalnya jam. Itu ya. Kemudian di sini ada lagi apa ini? Ruang perawatan. Nah, ruang rawat. Nah, teman-teman, ruang rawat nanti kan dipilih ya. Nah, jadi kalau ruang rawat nanti dipilih, itu berarti teman-teman harus menyediakan di sini pilihan combo. Berarti ini bisa menjadi satu entitas lagi ini ya. Berarti ini nomor 7. Berarti entitas kita ada 7 ini nanti. Ya, sorry. Jadi entitas kita mestinya di sini nanti ada bisa berubah ini 7. Nah, ini jadi 7. Ya, hitungannya tadi blok A, blok 1, blok 2, blok 3 ada di sini ya. 3 di bawah ya tadi ya. 1 2 3 yang utama. Terus elemen-elemen kecil ini kan harus kita sediakan pilihannya. Itu nanti dalam satu tabel sendiri. Ya, ini 3 4 5 6 7. 7 ruang yang ditempati. Gitu ya. Oke, teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah itu jangan lupa, karena tabel pasien, tabel registrasi itu kan saling berkaitan, satu kesatuan toh, maka kita harus mengadilkan primary key-nya di sini. Primary key-nya di sini apa nanti? Biasanya di atasnya nomor RM itu kita membuat ID. Ya, ID pasien. Ya, ID pasien sebagai primary key nanti.
Di sini ada juga tambahan ID sama ya. Semua kita kasih ID. ID ini adalah record ya, primary record. ID registrasi. Nah, seperti ini. Kemudian agar ini berelasi, maka kita hadirkan nomor RM. Nomor RM ya. Nomor RM ini adalah nanti yang ketemu nomor RM yang tipenya sama-sama juga varchar nanti bisa saling berelasi. Jadi pastikan semua data nanti saling berelasi ya, termasuk di bagian yang elemen yang ketiga. Nah, sekarang ini kira-kira seperti itu, nanti teman-teman lanjutkan sendiri sampai terakhir ya ini ya. Sampai terakhir semua ditulis lagi. Jadi tabel-tabelnya itu ada tabel pasien, tabel registrasi, nomor 3 itu ini dan seterusnya ya. Silakan dieksplorasi sendiri. Kemudian tabel biaya atau administrasi. Oke, setelah tabel administrasi itu terdiri dari rincian apa saja? Biaya tentu kan. Rincian biaya ya. Rincian biaya. Nah, pertanyaannya adalah rincian biaya ini apa saja gitu. Rincian biaya ini biayanya apa aja gitu. Nah, ini juga perlu sebuah analisis ya. Teman-teman harus punya daftar biaya rumah sakit. Biasanya terdiri dari apa? Ada tindakan biayanya berapa gitu. Tindakan biaya paling sederhana, tindakan biayanya berapa. Ya gitu ya. Jadi di tabel ini harus ada biaya ya, tabel administrasi ini, biaya ini mestinya terdiri dari misalnya ID biaya gitu ya, banyak ini. Sorry. Jadi ini nanti tabel administrasi ini nanti kan kita isi tindakan apa ya, misalkan nebulizer apalagi gitu ya, nebulizer, visit dokter, obat farmasi dan seterusnya. Kemudian di sini muncul totalnya ya, satuan biayanya, kemudian di bawahnya nanti akan ada total kan gitu kan. Nah, total gitu kan. Nah, kalau seperti itu berarti teman-teman harus menyediakan master biaya. Berarti harus menyediakan master biaya. Nah, ini berkembang lagi gitu. Analisis kita ternyata nggak sampai di situ. Tadi di awal tadi ada 6, sekarang menjadi, menurut saya tambah lagi satu entitas lagi di sini. Entitas ke-8 ya, entitas ke-8 yaitu entitas biaya RS atau tarif RS. Tarif rumah sakit. Ini teman-teman. Tarif rumah sakit. Gitu. Tarif rumah sakit gitu. Jadi seperti itu. Jadi tarif rumah sakit ini isinya apa? Nah, nanti disesuaikan dengan survei ke rumah sakit gitu ya. Tapi mungkin secara bocoran untuk tarif itu mungkin nanti bisa kita buat entitasnya ya. Entitasnya adalah ya, entitasnya misalnya ID ya, pasti ya, ID tarif. Kemudian apalagi selain ID tarif, berarti nama biaya nominal, misalnya begini, ID tarif, nama nominal. Jadi nanti di sini kita linkkan, kita akan mengisikan
administrasinya habisnya berapa. Atau biasanya kalau administrasi ini biasanya saya sebut dengan tabel invoice itu ya. Atau di sini sih kita kasih nama nanti tabelnya invoice, tagihan. Ya, tagihan ke pasien. Nah, kalau punya rawat inap rawat jalan ya berarti nanti tinggal membedakan invoice RJ, invoice RI, dua tabel. Ya, ada dua tabel nanti seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini baru tahap analisis yang mau nanti kita implementasikan ke database. Nah, di tabel administrasi ini nanti berarti ada nomor RM, ID pendaftaran dulu mestinya ya. Di sini ada ID registrasi. ID registrasinya dia nomor berapa gitu ya, tanggal berapa dia daftar gitu kan. Nah, itu rancangan database-nya harus mantap betul ini di sini. ID registrasi, kemudian ID kan ya bolehlah ID pasien. Jadi kita menggunakan ID pasien aja ya. Pasien, kemudian yang di sini tadi kita juga gunakan ini tadi nomor RM, kita pakai nomor RM aja, oke ya, boleh. Ini nomor RM. Yang ini ID registrasi. ID registrasi, nomor RM, artinya apa? Satu pasien kan bisa masuk 2-3 kali dalam sehari misalnya. Jadi harus punya nomor registrasi. Ya, nomor registrasi itu kita masukkan di ID registrasi. Meskipun sebenarnya bisa lebih detail lagi nomor registernya ya. Nomor register yang unik. Tapi ini nanti juga sudah unik. Kemudian di sini baru tarif-tarifnya. Nah, di sini kita masukkan tarif rumah sakit, berarti kita masukkan di sini tarif ya. Tarif. Oke, tarifnya adalah ID tarif ini. Nah, hanya ini aja karena ini nanti akan relasi. Ya, di sini ada relasi. Jadi untuk tabel ke berapa? Tabel ke-8 ini yang paling penting. Tabel ke-8 itu kita kasih nama tarif RS ya. Tarif RS. Kemudian tabel berapa tadi? Tabel 3 sudah. Tabel 4-nya tadi berkaitan tabel apa ini? Jaminan ya, jaminan atau jaminan ya, tabel jaminan. Nanti isinya adalah ID jaminan, kemudian apa lagi? Nama jaminan, misalnya asuransinya apa gitu ya. Kemudian tabel ke berapa ini tadi? Ini sederhana sekali loh ya data ini. Nah, cara masuk ini juga kita buat cara masuknya karena pilihan tabel cara masuk. Cara masuk ya, tabel cara masuk. Ini ya teman-temannya. Ini gimana tadi kok bisa begini? Nah, gini. Tabel cara masuk itu ada ID masuk ya, ID masuk, kemudian di sini cara masuk atau keterangan, boleh ya. Nah, nanti ini juga teman-teman buat varchar atau apa gitu ya. Ini integer nanti. Setiap integer yang di sini varchar. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menguasai database.
Oke, kalau sudah masuk ke tabel berapa ini? 4, 5, 6. 6-nya tadi apa? 6-nya tadi kelas perawatan. Ya, ruang. Tabel ruang perawatan. Jadi nanti ada ID ruang, kelas, terus kemudian nama ruang. Tipenya ya nanti disesuaikan tag semua misalnya, kecuali yang ini nanti primary integer ya. Nah, ini harus masuk ke database. Nah, untuk tarif RS tadi sudah ada 3 ini ya. Sudah ada 3 ini ya. Nah, tarif RS sudah ada 3. Kita copy aja. Nah, seperti ini. Jadi kita punya berapa? 8 tabel yang harus nanti kita buat ini ke sistem. Nah, ini harus kita buat ke sistem database. Oke, kalau sudah teman-teman ya, kita tadi sudah install XAMPP, udah jalan seperti ini. Sekarang kita fokus ke database teman-teman ya. Kita masuk di sini localhost php myadmin. Setelah masuk ke sini, kita masuk ke database RS ya, yang sudah terinstall dari aplikasi yang tadi kita buat. Nah, oke, di sini kita akan membuat tabel-tabelnya ada di sini teman-teman ya. Kita akan membuat prefix-nya adalah rumah sakit ya. Ya, misalnya kita buat prefix, nanti nama tabelnya, yang tabel-tabel ini kita tambahi prefix ya, prefix awalan. Misalnya kalau registrasi ya RS registrasi gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, tabel pasien ya, tabel pasien, jenis kelamin dan seterusnya. Ini mestinya dilengkapi ya, mestinya ya teman-teman ya. Tolong dilengkapi, betul-betul dilengkapi semua, nomor handphone dan seterusnya semuanya dilengkapi, tempat tanggal lahir dan ini dilengkapi semua. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sini sambil kita ngintip layar kita bagi 2 layarnya. Kita masuk ya ke struktur. Ini kita ada nama tabel yang mau kita buat, misalnya tabel apa tadi? Kita buat RS pasien. Ya, kita kasih prefix ya teman-teman ya, prefixnya RS pasien, biar tabel yang kita buat awalan awalannya ada RS underscore ya. Ini misalnya untuk identitas pasien itu kita kasih dulu, kita request dulu 15 lah, nanti kalaupun nggak kepake nggak masalah. Oke, seperti ini kita request 15 ya. Nah, gini ya, ini layar sudah kita bagi 2 ya, layar sudah kita bagi 2. Bentar, thread. Nah, di sini ya, ini layar sudah kita bagi 2. Tujuannya biar kita bisa ini mengintip ini data-datanya ini tadi yang kita buat ini. Nah, ini misalnya ini aja lah, kita udah buat di sini ya. Yang pertama, oke, biar teman-teman paham aja dulu ya, seperti ini. Ini kita masukkan ID pasien, ini 5 aja, bukan 5 ya, 8 misalnya gitu ya. Ini kita pilih apa, auto increment ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau ID itu harus unik
Kemudian di sini ada nomor RM, tipenya varchar, misalnya berapa, 8 juga. Ini nama pasien. Oke, nama pasien. Varchar juga ya tadi ya, berapa misalnya 100. Oke ya, saya percepat videonya ya. Nama apa teman-teman? Nama adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Varchar berapa? Laki-laki, perempuan. Kalau hanya 2 berarti ya misalnya kita kasih 2 aja. 1 aja boleh ini di sini, laki, perempuan. L dan P gitu ya nanti. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah jenis kelamin di sini, tanggal lahir, agama. Tanggal lahir di sini agama. Nah, agama. Nah, kebetulan di sini ada tabel agama, combo agama. Jadi untuk pilihan-pilihan itu nanti kita masukkan ke combo ya, jenis kelamin ini juga sudah ada. Jadi teman-teman sudah bisa memanfaatkannya. Nah, agama itu kita isi varchar. Misalnya berapa? Misalnya 8. Kemudian jenis kelamin, tanggal lahir sudah ya, tanggal lahir tadi, date. Tuh, date tidak usah diisi lebarnya. Kemudian setelah itu apa lagi? Setelah itu adalah apa lagi? Nomor HP pekerjaan. Nah, nomor HP pekerjaan. Pekerjaan nanti diketik manual aja ya. Harusnya enggak diketik manual. Kalau enggak diketik manual, teman-teman harus menyiapkan database-nya. Jenis pekerjaan, database atau tabel jenis pekerjaan. Kemudian di sini nomor HP. HP ya teman-teman. Oke, nomor HP. Nah, sudah. Saya akan contohkan satu saja, nanti yang lain teman-teman buat sendiri berkelompok. Nah, ini sudah nomor HP, saya isikan tipenya juga varchar, berapa ini? 15. Yang pekerjaan saya isi 50 gitu, karena ketik manual. Kalau teman-teman ya, sekali lagi, kalau teman-teman nanti di pekerjaan tidak ingin diketik manual, teman-teman harus membuat combo jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan. Nah, nanti teman-teman juga akan membuat combo untuk yang pilihan. Saya kasih nama combo apa yang di sini tadi. Nah, ini yang combo itu yang ini. Combo tarif itu bisa dibuat combo, atau namanya enggak combo juga enggak apa-apa. Nama tabelnya tarif RS juga enggak masalah gitu ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan nanti aja ya, di bagian akhir proses pembuatannya. Nah, ini sudah satu bagian sudah selesai. Nah, ini contoh untuk yang combo jenis kelamin seperti ini, isinya datanya. Agama ya, daftar agama. Kalau teman-teman pekerjaan pengen dipilih ya, disediakan oleh sistem, maka harus membuat kolom tabel pekerjaan. Oke ya. Oke, kita tadi sudah sampai di sini. Kita sekarang simpan teman-teman ya. Kita save, klik save. Sisa ya. Tadi kita request 15, sisa. Nih, hasilnya seperti ini teman-teman. Tabel pasien, identitas pasien. Nah, oke. Sekarang kita next ke sistem. Nah, kita akan buat, ini juga kita rancang lagi. Ini kan baru ada 2 modul ya. Modul dashboard untuk halaman depan. Kemudian ini ada modul sistem. Nah, kita akan membuat di sini modul
apa namanya, pendaftaran gitu ya, modul pendaftaran pasien, di mana nanti di modul pendaftaran itu ada data pasien gitu ya. Oke, kita buat modul dulu sekarang. Modul untuk link-linknya kita buat, kita klik menu, kita klik modul sistem setting, klik fix aplikasi, udah ya, kita masukkan di sini main modul dulu, kita buat main modul, nanti anak-anaknya adalah tabel-tabel tadi atau pasien dan seterusnya. Kita buat di sini pendaftaran, atau enggak pendaftaran ya, admission ya, admission misalnya begini. Oke, kita pilih admission itu apa namanya, ikonnya kita cari di sini apa ya gitu ya, misalnya ini aja lah, kita kasih di sini biar nanti ada gambarnya teman-teman. Kita copy ya, jadi tadi kita copy, kita blok copy ya, kita blok copy, kemudian kita paste di sini, klik kanan paste. Nah ini ya, sudah. Kalau sudah, ini kita nggak usah ubah karena akan kita jadikan sebagai main ya. Ini juga nggak mungkin ada, ini kita kasih angka 1, urutan nomor 1, kita query. Oke, berhasil. Sekarang di bagian bawah ada modul admission yang belum punya childnya ya, childnya belum ada, submodulnya belum ada. Kita masuk lagi ke fix, kita klik tambah. Kita akan buat untuk admission itu pasien baru, artinya data pasien gitu ya, pasien gitu aja lah, ini tidak usah kita isi. Nah sekarang yang main kita pilih pick sekarang, karena kenapa pick, karena di bawahnya admission, di bawahnya admission kita kasih angka 1 lagi. Metodenya ada 2 ya di sini, metodenya ada 2. Perbedaannya nanti teman-teman bisa gunakan sendiri. Saya di sini menggunakan manual technician, kemudian biar nanti ada search-nya. Ini saya pilih yang tabelnya ya teman-teman ya. Nah sekirakan di sini, jadi kalau tabel-tabel yang tadi sudah dirancang di sini ya, di sini udah masuk ke database, maka teman-teman bisa memilih di sini. Nah saya milih RS pasien ya tadi, yang ada prefixnya RS. Ini saya contreng semua teman-teman biar menjadi formulir. Nah, oke, seperti ini. Jadi varchar tadi sudah masuk database. Nah sekarang tipe ini elemennya, ini menggunakan apa gitu. Ini sesuai dengan rancangan kita. Rancangan kita mestinya di mana tadi? Di mana tadi? Elemen yang rancangan elemen. Oh tadi kita belum buat ya teman-teman ya. Jadi di sini kita harus menentukan. Ini kan sudah varchar. Varchar itu berarti teks ya, ini teks. Jenis kelamin ini, kalau jenis kelamin itu kan dipilih. Berarti dari ini kita buat lagi ya teman-teman ya. Ini kalau ini tabel pasien, berarti kita masuk ke mana tadi saya menulis. Jadi yang pertama kan kita melakukan identifikasi data. Saya menulis tadi 2, identifikasi data ya. Jadi di sini identifikasi data, hasilnya yaitu yang pertama A itu database, identifikasi data, atau di sini database, tabel nanti bentuknya ya. Hasilnya adalah tabel. Hasilnya entitas. Hasilnya entitas. Nah, setiap entitas itu tipenya apa sudah ya di sini ya. Di ini. Nah, ini entitas, ini yang A. Ini A ini semua A, ini A. Nah, dan seterusnya ke bawah. Nah, untuk yang kedua, yang B itu kita harus melakukan identifikasi mengenai elemen data, atau di sini item data. Nah, item data ini berarti kan per apa? Per
kita buat tersendiri ya, sebelah kanannya. Oke, per ini tadi, per entitas. Nah, ini elemen data pasien. Ini kita ganti elemen, atau biasanya disebut dengan kontrol pasien, atau elemen data elemen data pasien atau kontrol data pasien. ID pasien tadi kan nggak perlu ya, karena seperti di sini tadi ID itu nggak masuk bagian dari formulir, karena itu nanti sudah auto increment, itu udah otomatis akan diisi angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini nggak masuk. Ini saya hapus. Nah, untuk nomor RM ini varchar, berarti elemen datanya menggunakan apa ini? Ya, masih ingat ya teman-teman? Elemen data. Buka lagi materinya. Elemen datanya ini berarti menggunakan text box atau text di sini ya. Text. Nama pasien sama ya. Karena kenapa text box? Karena nama pasien kan kita ketik manual gitu ya. Memang diketik manual saat pasien baru. Jenis kelamin di sini menggunakan apa? Combo box, atau nanti kalau di aplikasi ini kita pilih select. Nah, select itu memilih. Nah, dan seterusnya. Nanti teman-teman buat lagi. Misalnya tadi ada data apa lagi tadi yang di database? Ada data ini ya, jenis kelamin, agama, tanggal lahir, pekerjaan ya, sekalian ya saya lengkapi satu kasus. Agama, jenis kelamin sudah, agama, pekerjaan, nomor HP, nomor handphone ya, nomor HP, apalagi tadi elemen kita di database, nomor handphone, tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Kalau di situ malah tadi ya nggak apa-apa, tempatnya nggak usah aja, kita nggak butuh tempat tanggal lahirnya pasien. Oke, tanggal lahir. Oke, sebelum sini tadi. Jadi ini harus elemen data tanggal lahir, harus kita tanggal lahir, agama, pekerjaan ya, nomor handphone, apalagi nomor HP, apalagi ada lagi. Oke, kita baru tentukan nanti sebentar. Tanggal lahir, pekerjaan, nomor handphone. Nah, sudah ya. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita tentukan elemen datanya ini menggunakan apa. Tanggal lahir menggunakan apa, teman-teman? Date. Ya, di sini nanti menggunakan pilihan ya, biasanya disebut dengan data picker gitu ya. Data picker. Atau disebut dengan di sini date. Menggunakannya date. Jadi nanti di formulir elektronik ada komponen khusus untuk date. Oke, agama menggunakan apa teman-teman? Kan dipilih, kan nggak mungkin textbox ya, nggak boleh, salah kalau textbox. Kalau ini kalau textbox salah. Jadi di sini adalah menggunakan combo box. Ini di sini apa hasilnya? Di sini adalah select atau select. Kemudian pekerjaan di sini kita menggunakan text box tadi ya, karena kita nggak menyediakan database-nya. Text box. Atau di sini nanti kalau di aplikasi namanya text. Kemudian nomor handphone text juga ya. Oke, udah selesai. Nah, ini identifikasi elemen kontrol. Nah seperti itu ya, elemen kontrol. Oke, ini text box atau text. Ya, sudah paham? Sekarang kita masuk ke aplikasinya. Sekarang kita pilih di sini, sesuaikan dengan yang tadi sudah kita rancang, teman-teman ya. Nih yang sudah kita rancang seperti ini teman-teman.
Oke, layarnya saya buat 2. Nah, ini lihat di sini nomor RM-nya menggunakan teks. Oke. Ini defaultnya teks. Ini wajib diisi, required, wajib diisi, wajib diisi, wajib diisi, wajib diisi, wajib diisi, wajib diisi. Kemudian di bagian nomor R, nama pasien itu teks, jenis kelamin tadi kita menggunakan select ya teman-teman ya. Select. Nah, kalau select teman-teman harus memilih tabelnya apa. Tabel untuk jenis kelamin itu adalah combo jenis kelamin. Ini dilingkan ya, biar ngelink nanti. Kemudian kita isi name-nya adalah jenis kelamin, value-nya kita pilih JNSQL. Nah, kalau JNSQL ini kan struktur tabelnya kita lihat. Nah, strukturnya tadi kita lihat tabel jenis kelamin itu kan seperti ini. Ini ya teman, jenis kelamin dilihat dulu. Nah, ini JNSQL laki-laki perempuan. Tapi nanti yang tampil di layar itu kelamin. Atau di sini bolehlah misalnya teman-teman pilih jenis kelamin saja. Tapi kita nggak menggunakan kode. Jadi sekali lagi ini di sini saya pilihnya agak berbeda ya. Ini yang keluar seperti ini nanti itu kelamin. Jadi laki-laki yang panjang. Tapi yang tersimpan di database value. Yang terima di database adalah value apa? JNSQL LP yang tersimpan di database LP, tapi yang tampil nanti ke perempuan, nah ya panjang, bukan hanya P saja. Lanjut ke tanggal lahir, itu tanggal lahir kita kasih date, kemudian agama kita kasih apa tadi? Select ya, select combo agama. Nah, combo agama seperti ini. Combo agama name-nya adalah agama ya, combo agama. Combo agama ini nama tabel, agama ini adalah field-nya ya, field ya, elemennya tadi. Ini juga sama, kita nggak gunakan ID. Kemudian untuk pekerjaan teks, nomor handphone teks. Nah, sekarang kita tinggal percantik, tolong teman-teman huruf depannya dikasih ejaan yang betul. Ini jangan disingkat kalau di formulir, harus dilengkapi tanggal lahir. Nah, ini cara saya biasanya begitu. Ini seks gitu ya, jenis kelamin. Ini nama pasien ya jangan seperti database, nama pasien. Label ya namanya teman-teman ya, namanya label, nomor RM. Sudah paham sampai di sini? Jadi ini hasilnya seperti ini. Ini untuk formulirnya. Jangan lupa setelah formulir nanti diisi kan kemudian tekan simpan. Nah, setelah simpan kan datanya keluar. Nah, ini tolong dicontreng juga semuanya. Dicontreng juga semuanya. Seperti ini. Di sini juga kita ganti ya. Tanggal lahir. Tanggal lahir, agama. Ini tolong labelnya. Kalau label pokoknya dibuat semenarik mungkin ketikanya ya, karena ini nanti yang dilihat oleh user saat entry data ya. Oke, jenis kelamin jadi kita kasih seks ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ini saya buat videonya. Oke, kalau sudah teman-teman kita siap-siap untuk kita simpan. Jadi saya sekali lagi nanti akan muncul di bawahnya admission ya, modul namanya modul pasien ya, modul pasien ya, di bawahnya admission yang diambil dari database RS ya. Kemudian ini elemen-elemennya teman-teman tentukan, combo box, text box atau date atau bagaimana. Untuk label juga teman-teman perhatikan untuk penulisannya ini, karena yang dilihat user itu adalah di label dan bagian komponen. Kalau komponennya salah nanti teman-teman juga akan mendapatkan datanya yang tidak begitu valid. Nah, di sini ini adalah bagian list, tabel, list dari database nanti yang ditampilkan. Oke, kalau sudah kita simpan query-nya, hasilnya kita lihat ya. Nah, dari contoh ini saya berharap nanti teman-teman bisa membuat tabel yang lain untuk tugas tadi. Ya, kita klik ya sekarang teman-teman, sudah ada tabel admission. Nah, seperti ini. Kalau mau tambah data pasien baru tinggal ketikkan di sini 00001, pasiennya Rohmadi,
seksnya. Nah, ini bisa dipilih teman-teman, laki-laki, perempuan gitu. Tanggalnya sudah keluar sendiri. Kenapa? Karena elemen datanya teman-teman menggunakan date. Kalau teman-teman menggunakan elemen datanya combo ya seperti ini hasilnya. Nah, agama karena menggunakan combo atau select maka juga akan keluar model seperti ini. Untuk teks itu ketik bebas. Pekerjaan misalnya dosen. Ya, nomor handphonenya 08566667. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita submit teman-teman. Nah, ini. Jadi ini database-nya udah berhasil. Bahkan edit delete-nya teman-teman kalau mau hapus bisa langsung dihapus, sudah otomatis berhasil. Nah, ini yang masuk tadi, yang masuk L dan P. Jadi kalau agama Islam langsung kita tulis Islam, kalau seks langsung laki-laki. Tambah lagi ya. Tambah lagi nomor RM2 saya kasih nama Bayu Dewata, yang cewek aja ya. Narita Mangestuti, misalnya seperti ini. Seksnya perempuan, tanggal lahirnya kok tadi kita 2020 ya, 2019 lah gitu misalnya. Islam, pekerjaannya 2000. Nah, karena ini belum smart form, jadi kalau pekerjaannya teman-teman kasih pekerjaan dosen kemarin baru lahir ya masih berhasil lah. Itu mestinya nanti ada lagi smart electronic form itu nanti sampai ke situ ya nanti ya. Jadi mestinya teman-teman tidak hanya sampai di situ. Tidak sampai hanya membuat form elektronik, tapi bagaimana ini juga smart gitu ya. Masa tanggal lahir 2020 pekerjaan dosen bisa diisi begitu ya, nggak ada warning. Nah, ini hanya contoh dulu, itu next time kalau masih ada kesempatan untuk ketemu. Nah, oke, ini nomor handphonenya, ini hanya sekedar contoh dulu sederhana. Jadi formulir elektronik itu betul-betul memang harus dikembangkan sedemikian hingga agar apa data yang masuk valid. Contohnya di sini. Ini contoh data, elemen data tanggal lahir 2020 pekerjaan dosen. Ini kan harusnya nggak boleh gitu ya. Nah, karena ini tadi kita ketik manual ya apapun masuk gitu ya. Nanti mestinya di tabel pekerjaan itu ada range umur. Jadi dia sebelum dipilih itu harus bisa membaca range umurnya berapa, ditaksir gitu ya. Kalau dosen ya kira-kira setelah lulus kuliah S2 misalnya gitu, kira-kira mulai umur berapa bisa jadi dosen misalnya. Nah, pelajar itu mulai umur berapa. Nah, itu nanti kaitannya dengan pekerjaan itu kayak independen betul dengan ini tanggal lahir. Nah, kalau sudah teman-teman bisa edit di sini. Kalau seandainya mau tadi salah ya. Nah, ini saya gantilah masuk dosen baru lahir ya. Ini misalnya saya buat 1990 bulan Februari. Nah, ini bukan ulang tahun saya loh ya. Nah, simpan, ulang. Udah berhasil juga teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kalau teman-teman mau cari pasien, di sini tinggal ketik saja Narita. Tinggal klik di sini, set di Narita. Setnya udah keluar. Jadi semua yang memiliki nama Narita akan keluar. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tugas teman-teman adalah menyelesaikan misalnya kasus ini, boleh lah ya, kasus ini ke dalam aplikasi ya. Formulirnya formulir ini aja lah, silakan dianalisis. Pokoknya nanti intinya kita tahu rincian biaya pasiennya, rincian biaya administrasi pasien teman-teman. Nah, gimana, ini masih banyak, jadi teman-teman silahkan lanjutkan dulu. Video ini sudah 1 jam, jadi saya berharap sedikit pengetahuan ini bisa teman-teman gunakan untuk pengembangan desain formulir gitu ya. Kalau nanti ada teman-teman yang mau ngambil judul akhir seperti ini, paling tidak punya punya bahan. Nah, ini identifikasi yang dari data analisis ini saya melakukan baru pembatasan pada identifikasi pada data dan identifikasi untuk elemennya. Nah, teman-teman bisa ngambil salah satu dua-duanya atau di elemen saja sebenarnya nggak apa-apa sih ya.
Jadi gitu. Nanti untuk di elemen kontrol ini kaitannya tanggal lahir dengan pekerjaan tadi, teman-teman bisa kembangkan dengan metode tadi, eh, apa, check and recheck gitu ya. Check and recheck, jika apa maka apa, itu dijelaskan di deskripsinya, di deskripsi penelitiannya. Bisa seperti itu ya. Jadi elemen ini nanti berkaitan dengan ini, elemen ini berkaitan dengan ini gitu ya. Misalnya diagnosis juga begitu. Diagnosis kalau laki-laki nggak mungkin kanker serviks gitu ya. Nah itu nanti juga diimplementasikan di formulir elektronik. Kalau kertas nggak ada masalah ya, yang penting ada bentuknya udah jadi. Tapi kalau elektronik kita harus menuju ke smart elektronik ya. Tapi kalau hanya elektronik saja ya, ya sementara seperti ini tadi ya. Tapi kalau sudah masuk ke smart elektronik, itu masih ada komponen-komponen yang lain, analisis data yang lainnya ya, analisis data lainnya. Tapi karena keterbatasan waktu, bagian dari analisis ini saya baru bisa menyampaikan di analisis data ya, analisis data di formnya, dan analisis identifikasi pada item datanya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Ini sementara bisa dilanjutkan dulu untuk ya paling tidak praktek membuat bagian yang lain yang sudah saya rinci di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.